Dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Amin. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang ilmu mawaris. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu mawaris? Jadi pengertian mawaris secara bahasa berasal dari bentuk jamak kata mirot yang berarti peninggalkan. Sedangkan secara istilah, ilmu faraid atau juga ilmu mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa saja yang berhak menerima warisan, serta juga siapa saja yang tidak berhak menerima warisan, dan juga berapa bagian yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Di dalam mawaris terdapat 3 rukun. Yang pertama adalah al-muwaris atau seorang pewaris. Jadi warisan bisa dibagikan ketika al-muwaris atau pewaris sudah meninggal dunia, baik secara fakta ataupun dinyatakan oleh hakim telah meninggal dunia. Jadi warisan tidak bisa dibagikan ketika ahli waris atau al-muwaris masih hidup. Yang kedua adalah al-waris atau seorang ahli waris, yaitu orang yang berhak menerima harta peninggalan dari al-muwaris atau pewaris karena adanya hubungan darah atau juga karena pernikahan. Dan rukun yang ketiga adalah al-maurus atau harta warisan. Sebelum melaksanakan pembagian harta warisan, ada 4 syarat-syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Yang pertama adalah seorang pewaris telah dinyatakan meninggal. Yang kedua, ahli waris masih hidup. Yang ketiga, adanya hubungan kekerabatan. Dan yang terakhir, tidak adanya mawani al-iros atau penghalang untuk melaksanakan warisan. Izin bertanya. Ya, silakan. Itu kan tadi di poin keempat ada yang disebutkan namanya tidak adanya penghalang. Nah, yang disebutkan tidak adanya penghalang itu bagaimana? Oke, baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Amanda tadi, apa yang dimaksud dengan tidak adanya penghalang dalam syarat-syarat. Jadi penghalang ini meliputi yang satu pembunuhan. Jadi ketika ada seorang ahli waris tapi orang itu pembunuh, maka tidak bisa menjadi ahli waris lagi karena terhalang oleh sifat dia telah membunuh atau dia menjadi pembunuh. Terus ada lagi penghalang yang kedua, yaitu karena beda agama. Jadi tidak bisa, orang ini tidak bisa menjadi ahli waris atau menerima warisan ketika orang tidak beragama Islam. Jadi kalau ada orang agama Yahudi ataupun Kristen, maka warisannya terhalang oleh perbedaan agama. Kita cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.